Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Adil, yang menciptakan semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, dan semua yang ada di dalam lautan, terjangkau dan terlihat oleh mata manusia ataupun tidak. Karena kata kuncinya, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha kuat dan maha perkasa ini telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi, dari makanan, minuman, pakaian, dan apa saja dengan memuji namanya. Alhamdulillah. Maka sangat wajar bagi kita mengucap kalimat yang mulia ini. Selanjutnya, kita ucapkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, ilmunya, fisiknya oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ditutup dengan diutusnya beliau seluruh risalah nabi-nabi dan rasul, dan juga Sang Pencipta Allah bersama dengan malaikatnya mengucapkan salam hormat bersama malaikat tentunya kepada manusia terbaik ini. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman mengejar sebuah nilai ibadah yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta dengan mengucapkan sholawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi pembahasan, yang mana di sini saya akan membawakan beberapa tips dari psikologi, khususnya behavior, yaitu Bandura, dan beberapa regulasi dari Islam. Di sini saya akan menerangkan bahwa tahap belajar dari Bandura itu di sini ada beberapa tahap, yaitu 4 tahap. Yang pertama, di sini ada tahap perhatian. Ayo, siapa yang tahu tahap perhatian di sini? Dalam Islam atau pada kata-kata mutiara bisa kita sebutlah mafuzot. Unzur maqala wala tanzur maqala. Perhatikan apa yang dibicarakan dan jangan memperhatikan siapa yang berbicara. Pada tahap perhatian ini bisa dijelaskan atau bisa diartikan. Di sini kita harus memperhatikan apa yang mereka ucapkan. Jadi di sini kita tidak boleh membedakan anak kecil, orang tua, ataupun siapapun. Apalagi ketika dia memberikan pembelajaran atau memberikan ilmu. Di sini kita harus memperhatikan apa isi dari yang dia ucapkan. Kita tidak boleh memandang, dikarenakan di situ yang berbicara anak kecil atau umur yang lebih muda daripada kita. Di sini kita harus memperhatikan apa yang dibicarakan, apa yang diucapkan oleh orang tersebut. Karena pada hakikatnya ilmu itu sangat mahal. Kita tidak boleh memandang siapapun orang itu. Di sini juga ada mahfuzat yang mengatakan al-alimu kabirun wa in kana hadathan wal jahilu sagiran wa in kana syahir wa in kana syaikhun. Orang yang bisa dikatakan tinggi itu bukan orang yang tua, bukan orang yang kaya, tapi orang yang tinggi itu di sini orang yang berilmu. Walaupun umurnya kecil, walaupun umurnya muda, walaupun dia masih 5 tahun sudah hafid Quran, orang itu bisa dinyatakan ilmunya tinggi. Sebaliknya, ketika seseorang itu sudah berjenggot, tua, tapi dia tidak memiliki ilmu, itu takarannya di mata Allah Subhanahu wa taala itu sangat rendah. Jadi kita tidak boleh membedakan. Jadi siapapun yang memberikan ilmu, kita harus memperhatikan, kita harus memberikan hormat, kita harus memberikan semangat pada orang yang memberikan ilmu, bahwasannya kita juga semangat dalam metode pembelajaran. Oke, selanjutnya tahap kedua. Dalam teori Bandura di sini ada tahap menyimpan dalam ingatan. Yang mana tahap menyimpan dalam ingatan ini bisa kita artikan bersama-sama. Tapi di sini saya ingin memasukkan dulu beberapa kata-kata mutiara. Al-ilmu soyidun wal kitabatu qoyidun qoyid suyudaka bil jibali wa sigoti. Ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Ikatlah buruan dengan tali yang kuat. Jadi pada tahap menyimpan dalam ingatan,
di sini dalam kita melakukan pembelajaran, di sini kita harus menulis untuk mengikat ilmu kita, dan secara tidak langsung di sini kita akan melakukan recall terhadap pembahasan apa yang sudah kita lakukan agar tidak lepas. Soalnya ilmu itu diibaratkan seperti hewan buruan. Misal kalau kita punya kambing, coba siapa yang di rumah punya kambing? Ada nggak? Nah, ada mungkin. Soalnya sekarang juga akan dekat Idul Adha. Nah, ibarat kita sudah punya kambing di rumah, tapi kita tidak ikat atau kita tidak masukkan ke kandang, pasti hewan itu akan kabur. Yang mana ilmu ini sama. Jadi kalau kita mendapatkan ilmu, kita harus mengikatnya dengan tulisan agar tidak lupa. Kayak gitu. Bisa dipahami kan kawan-kawan? Nah, di sini selanjutnya ada tahap ketiga, tahap reproduksi, belajar mengingat. Nah, di sini belajar mengingat ini, kalian itu bisa melakukan pembacaan kembali. Kalian sudah mengikat tadi ilmu kalian dengan tulisan, maka kalian tinggal melakukan membaca ulang, mengingat apa yang sudah kalian pelajari, atau bisa tanya jawab dengan kawan-kawan agar tidak lupa dalam pemahaman ilmu tersebut. Selanjutnya di sini ada tahap terakhir, yaitu tahap motivasi. Yang mana tahap motivasi ini sangat menunjang tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga yang telah kita bahas tadi. Yang mana tahap motivasi ini adalah salah satu hal yang harus ditanamkan oleh setiap individu, baik itu saya sendiri, kalian, ataupun siapapun. Karena hakikatnya kita harus memiliki tujuan untuk mencapai apa yang kita lakukan saat ini. Misal saat ini sedang belajar, saat kuliah, kita ingin mencapai tujuan kita, yaitu menjadi wisudawan, yang mana kita harus mencapai tahap-tahap belajar, menyelesaikan semua mata kuliah, turun lapangan, dan pada tahap akhir yaitu skripsi hingga sidang. Yang mana di sini kalian harus mempunyai semua motivasi atau beberapa motivasi, baik itu orang terdekat, orang tua, keluarga, ataupun pacar, dan lain-lain. Kayak gitu. Di sini dalam motivasi di sini saya ingin menanamkan kepada diri kalian masing-masing untuk memahami arti surat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan membacakan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Jadi Anda dan saya tidak perlu takut setiap masalah yang akan kita hadapi. Setiap masalah apa yang akan kita hadapi. Kenapa? Karena pada hakikatnya Allah itu tidak akan membebani seseorang hamba atau individu lainnya, saya atau kalian, itu tidak sesuai kemampuan kita. Jadi kita harus percaya, berpikir positif, bahwasannya kita mampu untuk melakukan hal tersebut. Kalau kita tidak pandai berbahasa Inggris, ya kita belajar untuk berbahasa Inggris. Kita membuat vocabularies, membuat kosakata setiap harinya. Itu merupakan salah satu motivasi agar kita bisa mencapai tahap-tahap yang tadi telah disebutkan. Di sini juga tahap motivasi itu harus ditanamkan benar-benar sehingga kalian bisa menjalankan apa yang ada di setiap pembelajaran itu dengan baik. Oke. Terima kasih kawan-kawan, sahabat-sahabat yang telah menonton video saya. Di sini kita masuk ke pembahasan atau topik penutup, yang mana saya akan berterima kasih sebesar-besarnya kepada kalian yang telah menonton dan segenap dosen pembimbing, terutama Pak Ilham Munzir pada mata kuliah psikologi dakwah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kurangnya itu dari diri saya, lebihnya itu dari yang di atas. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat kawan-kawan dan para sahabat, jangan lupa subscribe Imunzir. Subscribe ya, jangan lupa untuk mensubscribe dosen saya ini, the best pokoknya. And comment and likes, komen sebanyak-banyaknya. Apabila saya kekurangan boleh di komen, apa memberikan masukan juga boleh di komen. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.